Warteg yang buka itu, ya silahkan buka. Masalahnya kenapa ormas-ormas itu mengarah ke warteg? Karena fakir miskin hanya bisa menjangkau orang miskin lain. Hal-hal kayak gini itu sebenarnya Pak Guru lagi menghormati atau sebenarnya takut akan tekanan sosial gitu? Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah memberikan hukuman kepada orang yang tidak berpuasa. Ini kewenangan yang bersumber dari cara berpikir yang sama dari orang-orang yang selalu merasa bahwa dia punya orang dalam di akhirat kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhabani Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Kembali lagi di episode podcast Cerita Masyarakat spesial Ramadan kali ini. Tentunya bersama panutan-panutan saya ini ada Pak Guru Gembul dan juga Kak Riza. Boleh dilambaikan tangan, tapi ini bukan ini ya. Bukan kayak, kalau nggak kuat jangan lambaikan tangan, bukan gitu. Ini kita lagi ngabuburit. Oh, uji nyali gitu ya. Kita lagi ngabuburit aja, akan discuss santai. Karena kan setiap Ramadan ini, apalagi sekarang udah pada menunaikan ibadah puasa di tahun ini. Setiap Ramadan itu pasti ada aja fenomena atau drama klasik gitu. Contohnya kayak warteg tutup, ada yang full tutup, ada yang memang buka tapi ditutup pakai tirai aja gitu. Ada yang memang dia ini ya udah normal aja gitu, buka biasa aja kayak hari-hari biasanya. Nah, kalau tentang fenomena-fenomena seperti ini nih, ini tuh ada aturan resminya atau sebenarnya ya kebiasaan aja gitu yang udah pakem saat Ramadan. Nah, aku mau tanya ke Kak Riza nih sebagai praktisi hukum. Gimana tuh, Kak? Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tentang warteg harus tutup itu sebenarnya tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Tapi kemungkinan akan ada. Kenapa saya bilang kemungkinan akan ada? Karena dulu pemerintah kita nggak akan mengurusi hal-hal yang receh kan. Tapi kalau sekarang pemerintah kita kayaknya lebih suka hal-hal receh diurus. Gitu. Misalnya ngurusin genteng gitu. Jadi bisa saja ke depannya ada undang-undang tentang warteg harus ditutup tirai dan tirainya pakai tirai apa mungkin diurusin juga gitu. Kita tuh bahkan punya undang-undang ini ya. Pasangan suami istri melakukan aktivitas seksualnya tuh harus gini dan gitu tuh ada batasannya juga kan? Belum ada kayaknya, tapi akan ada karena mulai masuk ke sana arahnya. Akan diurusin semuanya ya sama gitu. pemerintah. Akan hal-hal kecil itu justru kebalik, hal kecil menjadi sesuatu yang serius, tapi hal serius itu akhirnya menjadi bahan stand up komedi. Ya gitulah. Jadi dilaporkan. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada aturan. Sebenarnya tidak ada secara resmi aturan tentang seperti itu dan tidak boleh ada ya. Kalau saya tidak boleh ada gitu. Ini Kenapa tidak boleh ada? Iya, bukan persoalan makrifat atau tidak makrifat juga ranah karena privat. Ranah privat. Iya. Karena tidak penting dibahas tentang kenapa warteg harus tutup ya. Mau buka-buka silahkan gitu, yang mau makan-makan silahkan di bulan puasa, yang kan tidak semua muslim juga di negara ini kan. Iya. Gitu. Jadi tidak harus dijadikan sebagai sebagai isu yang seremonial harus diulang tiap tahun gitu, dibahas gitu. Iya. Tapi kalau menurut saya harus ada aturannya Kang, harus bikin undang-undangnya Kang. Kalau menurut Pak Guru gimana? Undang-undang agar ormas tidak menggerebek. Nah, kalau itu karena udah banyak pelanggarannya gitu dalam hal itu. Khusus rendang kayaknya. Tapi kalau saya gini nih, saya pengen ngambil cerita dari masa lalu ya. Ada seorang ulama besar, biasa dikenal Mbah Yazid. Ulama itu tuh pergi berjalan, melakukan perjalanan untuk ngisi ceramah Ramadan di Baghdad. Padahal rumahnya itu ada di Khurasan. Khurasan itu wilayah yang sekarang anggaplah itu Afghanistan lah ya, sekitar Afghanistan ke Baghdad. Perjalanannya jauh sekali. Tapi dia diundang ke ibu kota kemudian untuk ngisi ceramah. Pas sampai di Baghdad itu hari pertama bulan puasa. Dan dia langsung cari tempat makan. Semuanya tutup. Ya udah. Dia datang ke tempat makan orang Yahudi. Makanlah lahapnya di situ. Ketahuan sama panitia yang undang dia. Itu ulama yang kita undang. Lah, makan, anjoy. Itu memalukan kita. Digebukin dong, dia diseret. Pak, ini gimana ceritanya? Ini mempermalukan panitia udah ngundang-undang Bapak, ternyata Bapak malah nggak berpuasa, digebukin kayak gitu. Dia tuh nggak sempat ngomong. Akhirnya digebukin, diseret dan lempar gitu. Dan akhirnya acaranya diganti, ceramahnya diganti, ustadznya diganti. Terus pas dia di tengah-tengah lagi diobatin gitu sama orang-orang yang bersimpati, ditanya, kenapa atuh Pak Ustadz teh malah makan siang-siang di bulan Ramadan? Dia bilang, kan saya dalam perjalanan. Dalam perjalanan kan boleh? Musafir. Iya, musafir.
Lah kenapa nggak ngomong dari tadi? Ya saya digebukin. Terus Gimana ditanya, ngomong ya? terus kenapa nggak makannya dimakan orang Yahudi? Lah yang Muslim tutup semua. Oh Nah, iya benar. Ya, makanan orang Yahudi itu kan standar kehalalannya sama, lebih tinggi, bahkan mereka tuh lebih banyak gitu ya aturannya tuh. Ya jadi saya boleh, dan di dalam Al-Quran juga boleh makan makanan orang Yahudi. Lah iya ya, jadi Bapak nggak salah? Enggak. Yang salah itu yang ngegebukin saya. Tapi pada akhirnya yang menjadi fenomena di Indonesia itu adalah yang salah itu. Iya. Yang ulama tadi itu gak ada yang ngikutin. Padahal namanya juga dalam perjalanan ya boleh. Dan di dalam Islam itu ada banyak sekali pihak yang diizinkan untuk tidak berpuasa. Betul. Dan mereka memiliki hak penuh untuk berbuka. Jadi kalau warteg buka ya gak jadi masalah. Karena mungkin setengah dari populasi masyarakat Indonesia tidak berpuasa. Anggaplah misalnya 11% non-muslim tidak berpuasa. Kemudian ini kalkulasi kasar ya, 1/4 wanita pada waktu itu mengalami menstruasi. Anggaplah, kemudian di situ ada yang hamil dan melahirkan, ada yang sakit, ada yang masih bocil, ada yang bayi, ada yang tua renta. Itu kalau dihitung-hitung dalam perhitungannya, tidak ada perhitungan yang real, cuman maksud saya secara kalkulatif adalah masuk akal menyebut setengah dari warga itu adalah berhak untuk berbuka di tengah hari atau tidak berpuasa. Nah, karena itu maka hak-hak mereka itu tidak boleh diganggu. Dan karena itu warteg yang buka itu ya silahkan buka. Gak usah ditutup tirai juga. Masalahnya kenapa ormas-ormas itu mengarah ke warteg? Iya. Bener sih. Karena fakir miskin hanya bisa menjangkau orang miskin lain. Gak berani dia datang ke restoran-restoran mewah. Oh. Soalnya banyak banget kan Pak Guru, akhirnya tuh kayak memutuskan untuk tutup karena memang ada razia. Terus udah gitu tiba-tiba dimasalahin lah sama orang sekitarnya kayak gitu. Iya, kalau orang lain mempermasalahkan, ya biarkan dia dipermasalahkan sama Tuhan nanti di akhirat. Karena cari masalah sendiri, orang aturannya juga nggak ada, sama nabinya juga sudah diperkenankan untuk orang-orang tertentu gitu. Nah, jadi apa masalahnya? Masalahnya nanti kan mengganggu kehikmatan orang yang sedang berpuasa. Ya itu kan alasannya, itu adalah alasan yang itu. Nah kalau begitu, kalau mengganggu kehikmatan itu sebenarnya sepenuhnya subjektif, tidak bisa dijadikan sebagai patokan karena pengalaman setiap orang tuh berbeda-beda. Saya sendiri tuh sering terganggu oleh suara masjid. Saya lagi tahajud malam-malam, celongkeng tiba-tiba. Saya lagi sholat Jumat di satu masjid. Suara imam di sini nggak kedengaran, masjid sebelah yang deket toaknya keluar, saya ruku duluan sebelum imamnya ruku. Karena suaranya lebih kenceng di sana. Nah, kalau memang ya aturan-aturan yang bersifat subjektif seperti itu harus dipenuhi, kepentingan setiap orang itu karena setiap orang itu beda-beda ya semuanya harus dipenuhi, ya gimana? Nggak bisa. Kita hanya bisa bikin peraturan ketika sebagian besar orang memang membutuhkan itu. Kalau perasaan terganggu, coba disurvei dulu, coba bikin dulu analisis ini populasinya dulu dan sebagainya, ya mungkin dengan itu kita sedikit punya alasan untuk bikin peraturan. Tapi kalau misalkan belum ada ya sebaiknya jangan. Kalau misalkan ada warteg nih, dia tetap buka, tapi karena menghormati dan takut seperti itu, dia tetap pakai tirai nih. Tapi padahal yang makan itu sebenarnya non-muslim gitu. Nah, hal-hal kayak gini itu sebenarnya Pak Guru lagi menghormati atau sebenarnya takut akan tekanan sosial gitu? Ya itu juga sebenarnya pertanyaan untuk setiap pribadi ya. Kita juga nggak tahu apakah dia sebenarnya menghormati, menghor hidup atau menghor sekarat. Menghormati dan menghor hidup ya. Menghor hidup ya juga sih. Menghor hidup. Masuk ya itu jokesnya. Iya, ya kita juga sebenarnya nggak tahu, cuman balik lagi kalau memang idenya adalah saling menghormati, ya orang yang lagi makan jangan diliatin. Kenapa harus pakai tirai? Agar tidak kelihatan. Ya orang yang itunya juga jangan sengaja ngelihat. Kan yang kita lihat di ormas-ormas kita sekarang tuh, mereka tuh sengaja ngelihat. Mereka datang razia. Jadi yang nggak kelihatan mereka datengin untuk akhirnya bisa mereka lihat. Nah, jadi dalam hal ini mereka yang sedang mengganggu kehikmatan ibadah mereka sendiri. Itu kan dia makan di depan saya. Kau yang ada di depan warteg. Kamu yang ada salahnya. Kamu yang dianya. datang ke depan warteg gitu kan. Nah, jadi
ya balik lagi lah, bulan puasa itu sebenarnya adalah bulan untuk melawan hawa nafsu. Jadi kalau ada yang mengiming-imingi kita dengan makanan, maka berterima kasihlah. Berarti di saat itulah kita mendapatkan tantangan yang lebih besar. Semakin tantangannya besar, semakin besar pula pahala yang akan kita terima. Masya Allah, aduh ini Ya cari pembelaan. insight banget. Oke, nah kalau misalkan kayak gitu, nah berarti kan orang-orang yang sebenarnya dia suka ngadain razia atau apa kayak gitu. Nah itu untuk mengatasinya sebenarnya ada nggak sih solusi yang paling terbaik di antara yang sering kita lihat gitu? Ini hukum dulu. Kalau Ya, misalkan soal Iya sih benar. Gimana? Gimana Kak? Misalkan orang tuh ormas-ormas ini ataupun kayak masyarakat sekitar ini kan suka ngerazia-razia warteg-warteg tertentu ya Kak? Si paling razia tuh. Iya si paling razia gitu. Nah itu menurut Kakak tuh ada solusinya nggak sih? Pertama dinas pendidikan harus bekerja lebih ekstra ya untuk menaikkan kadar IQ-nya Intelektual, mereka gitu. Karena begini, ini juga mungkin kita bisa lihat ya. Itu warteg sebenarnya. Kalau kita dari jalan bawa kendaraan, kita nggak bisa lihat detail loh menunya. betul. Iya. Dari warteg. Kita tuh bisa lihat detail menunya apa yang di etalase warteg itu kalau kita singgah benar-benar masuk ke wartegnya terus kita perhatikan ada tempe orek di dalam. Iya. Iya benar. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa terpengaruh hanya dengan melintas depan warteg itu terus tiba-tiba merasa lapar, itu nggak ada gitu. Dan di hari biasa pun kan sebenarnya kita tidak merasa lapar kalau kita melintas depan warteg, biasa aja gitu. Belum tentu kita juga mau singgah dan segala macam kan. Tapi kenapa melintas depan warteg itu jadi isu di bulan Ramadan gitu. Ini kewenangan dari mana? Tapi ternyata saya temukan satu hal bahwa ini kewenangan yang bersumber dari cara berpikir yang sama dari orang-orang yang selalu merasa bahwa dia punya orang dalam di akhirat kayaknya. Iya. Sehingga dia jadi standar moral kan. Dia kan akhirnya jadi standar moralnya bahwa benar atau salahnya agama dijalankan ini berdasarkan Sesuai dengan- ormas iya. gitu. Iya. Sedangkan tidak ada kita tidak pernah mengatakan bahwa ada ormas terakhir atau hataman ormas ya apa sih khataman nabiin. Yang ada cuma nabi kan, Iya. bukan ormas yang diturunkan untuk Teman ormas. menunjukkan kita tentang nilai baik dan buruk. Jadi tidak ada legitimasinya sebenarnya mereka itu. Tapi kalau kayak gitu, kan kalau hukum itu kan misalkan ada yang melanggar ada sanksinya, ya kan? Nah, kenapa kalau peraturan-peraturan gini kan nggak tertulis sebenarnya kan? Tapi orang lebih takut gitu dibandingkan hukum yang tertulis. Karena peraturan yang tidak tertulis itu biasa aparat penegak hukumnya rata-rata jadi orang lebih takut hal yang itu. Ini contoh Batal ya. puasanya tuh ngomongnya. Contoh ya, misalnya contoh sederhana gitu. Contoh sederhana ya. Kenapa kita tidak takut sama polisi? Meskipun polisi pegang senjata api. Karena kita tahu dia punya otak, polisi punya otak. Tidak mungkin asal nembak gitu. Iya. Tapi kenapa kita takut sama ormas meskipun bukan senjata api, tapi dia cuma bawa parang dan segala macam. Kita biasa lebih takut. Padahal jarak parang atau jarak senjata tajam itu kan tidak sejauh senjata api gitu. Iya. Karena kita tahu bahwa ini bisa random ini keluarnya nih. Alasan keluarnya ini bisa random nih gitu. Iya. Makanya kita lebih takut sama aturan tidak tertulis karena orang-orang yang mencoba menegakkan aturan yang tidak tertulis, yang sebenarnya bukan aturan tapi coba ditegakkan berdasarkan subjektivitasnya, itu bukti bahwa aparat penegak hukumnya ini memang lebih berbahaya gitu. Makanya saya sepakat dengan statementnya Socrates, satu-satunya kejahatan di dunia ini ya kebodohan. Nggak ada yang lain. Kalau menurut Pak Guru gimana? Bagaimana solusi menghadapi ormas-ormas yang seperti itu Iya. misalkan ya? Yang pertama, ajak mereka berpuasa. Masya Allah, bener juga sih. Iya, kalau ada ormas yang menggerebek apalagi sampai gebrak meja, jelas mereka sedang tidak menjalankan puasa. Jadi ayo secara pribadi kita Tidak bisa menahan emosi. Iya, tidak bisa menahan emosi dan tidak bisa menahan godaan makanan di depan. Iya. Nah, jadi padahal di rumah juga ada makanan bisa ditahan kan. Betul. Jadi seharusnya dia tidak usah harus datang jauh-jauh ke warteg untuk mencari godaan makanan lalu dilarang. Gak usah, karena di rumah juga seharusnya dia marah pertama kali itu adalah ke istrinya. Woi, istri saya jangan masak jam segini ya. Ini masih jauh ke buka puasa. Jangan masak gitu ya. Itu di kulkas jangan ada isinya itu. Aduh, gimana itu di situ ada bakwan lagi. Nah, seharusnya jadi kenapa mereka mengadakan sweeping atau razia?
solusinya adalah ajak mereka baik-baik, tidak ada paksaan dalam beragama, jadi tidak ada paksaan juga dalam beribadah. Jadi ajak mereka secara persuasif untuk berpuasa. Tapi kalau mereka tidak mau, ya setidaknya jangan rusak orang lain yang sedang berpuasa. Begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu seringkali karakteristik dari masyarakat kita itu adalah adalah manusia yang tidak gemar berkonflik, takut berkonflik. Kita tuh nggak enakan. Iya benar. Nah, karena nggak enakan, kita tuh mengeluarkan istilah-istilah insya Allah yang tidak sesuai dengan maknanya. Insya Allah itu artinya nggak mau. Nah, iya. kesana yuk. Kesana yuk nonton gitu. Nanti insya Allah gue duluan insya Allah misalkan gitu kan. Karena kita tuh takut untuk menyakiti orang lain, takut menyinggung, takut berkonflik. Nah, itu kelebihan di satu sisi, tapi kelemahan juga bagi kita sehingga apa? Sehingga minoritas itu bisa terlihat besar di Indonesia kalau mereka melakukan tindakan yang ekstrim. Kalau mayoritasnya terlalu sopan. Karena mayoritasnya sopan, nggak mau konflik. Ya, betul. Misalkan ada preman kebut-kebutan di jalan, lebih mungkin jalan yang mulus tuh dikasih polisi tidur daripada preman yang jumlahnya sedikit itu ditegur. Betul kan? Betul. Preman yang suka malakin di mang parkir itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada semua pelanggan warung di satu tempat. Itu selalu lebih sedikit. Tetapi orang yang mayoritas itu diam senyap, tidak mau menegur karena tidak mau berkonflik. Akhirnya apa? Akhirnya ormas yang sebenarnya lemah, kelompok yang sebenarnya penakut itu menjadi jumawa dan merasa bahwa mereka tuh memiliki akhirat dan memiliki akses privilege, bahwa mereka itu adalah yaitu punya kenalan di sorga gitu, punya kenalan orang dalam di akhirat gitu dan sebagainya, dan akhirnya mereka bebas memaki-maki orang lain, gebrak meja sampai menjatuh-jatuhkan makanan yang dipajang dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang lumrah dan tidak ada yang melarang mereka, karena mereka menganggap misalnya kami umat Islam, padahal mereka tidak mewakili Muslim. Tapi saya tuh sebenarnya mau ini loh, mau tanya kalau ketemu sama mereka itu. Mereka kan sweeping di jam-jam kita lagi lemes-lemesnya kan? Iya. Kok mereka punya tenaga ya? Iya, makanya ajak mereka berpuasa. Oh iya. Alasannya karena mereka nggak berpuasa. Iya, orang yang berpuasa itu mustahil marah-marah pada pihak lain. Dalam situasi yang seperti itu. Atau mulai perlu kita libatkan BNN dari awal gitu, sejak subuh gitu. Nanti suruh bayar loh. Jangan sampai kan. Karena saya perhatikan Pak Guru ya, mereka ini di jam-jam kita lagi lemes-lemesnya dan bahkan malas berdebat gitu, memilih tidur antara zuhur dengan asar mungkin di masjid, lagi capek-capeknya, mereka lagi kuat-kuatnya loh. Iya. Lagi kuat-kuatnya. Bayangkan jalan kaki, marah-marah itu kan butuh energi yang sangat besar itu. Iya, betul. Iya. Nah, makanya jalan dopingnya tengah. apa ya mereka ini? Apa? Dopingnya apa ya mereka ini ya? Maksudnya sahurnya gimana gitu maksudnya? Apa dia tambahkan sesuatu di sahurnya kan atau gimana? Iya. Tapi jalan tengah bagi saya sih, ini si warteg atau teman-teman yang semacam itu tulisin aja di sini, tetap buka untuk yang berhak, misalkan spanduknya tuh gitu. Iya. Kalau misalkan mau terus, kalau mau jalan tengah gitu, nanti si wartegnya tuh ngasih saran kepada orang, Pak ini mah sekedar saran aja ya Pak, berbukanya jangan di sini, atau ya yang semacam itu yang lebih persuasif gitu. Dan sekali lagi, untuk berpuasa atau tidak berpuasa itu hak setiap individu. Iya. Karena dia yang mempertanggungjawabkan di depan Tuhan nanti seperti apa gitu. Jadi nanti yang Tuhan aja nggak ngegerbek gitu kan, masa manusianya yang ngegerbek gitu. Tapi persuasinya ya seperti itu, dan sekali lagi ajak mereka untuk berpuasa. Pak puasa yuk gitu, jangan ngegebukin orang gitu kan, bisa. Atau kepada yang punya warteg, kalau datang ormas marah-marah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ormas-ormas itu, mungkin tawarkan minum dulu. Oh iya. Iya, sama ormas. Iya, minum dulu Pak. Bisa dibicarakan baik-baik kan? Minum, suruh duduk baik-baik gitu. Kasih gorengan, baru ngobrol sama ormasnya. Kenapa marah-marah Pak? Mereka nanya lagi, mana rendang?
Ini gorengan doang nih, gorengan doang. Iya Pak, kebetulan Malah kami nambah menunya, minta cuma request. penjual gorengan. Yang Padang di sebelah Pak. Berarti kalau misalnya kayak gitu kan harusnya emang kita menerapkan toleransi kan memang ada ya. Ada, walaupun kita kebanyakan juga umat muslim, tapi memang umat muslim juga tidak menjadi suatu alasan untuk menoleransi yang warteg buka ini pada saat bulan Ramadan ini ya. Iya, Iya. jadi maksudnya gini nih, dalam Islam itu ada hukum-hukum publik, ada hukum-hukum privat. Nah, hukum publik tuh misalkan kalau ada orang yang korupsi, coba buka kemungkinan tangannya dipotong gitu, dimutilasi gitu. Tapi itu pun sebenarnya adalah ketentuan hakim sebenarnya. Jadi hakim juga berhak untuk memaafkan atau mengganti hukumannya dengan macam-macam, ya itu silakan. Cuman maksudnya adalah ada hukum publik yang memang seperti itu dan ada hukum privat dan orang tuh nggak boleh ikut campur di situ. Contohnya gini, di zaman Nabi itu ada sahabat Nabi yang tidak ikut sholat berjamaah. Terus Nabi tuh marah sampai bilang, saya tuh pengen bakar rumah orang itu tuh karena nggak sholat berjamaah. Tapi Nabi nggak ngebakar. Karena memang itu hanya kemarahan Nabi di satu sisi, dan karena memang tidak diizinkan, tidak boleh. Kalau misalkan kita pikir-pikir, masyarakat Madinah pada waktu itu ada 60.000 populasinya kurang lebihnya. Anggaplah laki-laki dewasanya adalah 20.000, anggaplah ya hitungan kasar. Kapasitas Masjid Nabawi itu cuma 300 orang. 300 orang. Artinya lebih banyak orang yang tidak sholat di Masjid Madinah dari Nabawi daripada yang lain gitu. Nah, tapi Nabi itu sebenarnya ya biarin aja. Jadi maksudnya untuk ibadah pribadi ya silahkan masing-masing aja gitu. Walaupun Nabi itu sangat menganjurkan, ayo sholat berjamaah, itu anjuran yang benar-benar dianjurkan. Tapi tidak ada hukum terkait, tidak ada sanksi terkait dengan itu. Nah, termasuk juga bulan puasa. Tidak ada cerita Nabi memberi sanksi kepada orang yang tidak berpuasa. Dan kalaupun ada sanksi, sepenuhnya itu adalah sanksi pribadi. Ada sahabat, saya tidak berpuasa, kenapa? Ya karena saya tergoda sama istri saya, seiseng itu. Nabi tuh nggak ngasih sanksi yang ada pengadilan dan sebagainya, sanksi yang oleh dirinya sendiri itu secara pribadi bisa dipenuhi. Nah, jadi termasuk juga dalam berpuasa tidak ada sanksi dalam hal ini. Sanksinya itu kalau orang korupsi itu sanksi, kalau ada pembunuhan itu ada sanksi, kalau ada pemerkosaan itu ada sanksi, sanksi hukum yang legal gitu. Tapi terkait dengan dosa-dosa dan urusan-urusan pribadi, misalkan ya berzina. Kalau berzina dalam Islam, suka sama suka, jangan kasih tahu ke siapapun, titik, selesai di situ. Tobat sendiri masing-masing. Tapi kalau sampai ada salah satu yang melaporkan, baru itu dianggapnya sebagai hukum publik. Itu berarti bisa dihukum gitu. Nah, tapi sekali lagi urusan yang pribadi itu ya selesaikan secara pribadi. Termasuk juga dalam hal ini puasa. Puasa itu urusan pribadi. Nah, karena itu adalah urusan pribadi, Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah memberikan hukuman kepada orang yang tidak berpuasa. Itu mah hukuman silahkan aja masing-masing. Cuma Nabi sangat amat menganjurkan untuk berpuasa gitu. Insya Allah, balik lagi ke individu masing-masing ya. Oke, kita ngomong-ngomongin tentang warteg nih dari tadi, alhamdulillah udah dapat banyak banget insight dari Pak Guru dan juga Kak Riza. Ya, mana hasil belum buka puasa, belum. Belum azan. Iya. Nah, karena belum azan, kita sambil nunggu azan, aku mau ajak main games dulu. Oh gitu. Oke. Udah. Tunggu, pastikan dulu azan yang kita tungguin azan maghrib, azan asar nih. Imsak lagi nih. Oke. Oh iya. Ini sama kayak di episode sebelumnya, tapi kalau di episode sebelumnya kan kayak setuju atau nggak setuju. Nah, kalau ini pernah atau nggak pernah? Pernah atau nggak pernah? Okay. Ya, jadi nanti ada pertanyaan dari Wanda, terus nanti silahkan kalau misalkan pernah diangkat iya, kalau misalkan nggak pernah berarti tidak, dan nanti aku mau denger mungkin pendapatnya sedikit. Namanya Wanda? Iya. Emang kenapa? Yang bisa ngalahin Thanos. Wah, itu WandaVision. Oke, yang pertama. Pernah atau nggak pernah batal puasa gara-gara lihat warteg masih buka di siang bolong? Enggak. Oh, berarti kuat imannya. Bukan kuat. Apa dong? Pinter aja. Nggak bodoh aja, cukup nggak bodoh gitu. Masa kayak kalah cuma gara-gara warteg buka gitu. Iya. Iya benar. Oke. Pertanyaan yang kedua. Pernah atau nggak pernah lupa sebut salah satu menu pas bayar di warteg? Kayak bilangnya ngambil gorengan 3, padahal 4 gitu. Lupa, tapi ini lupa gitu. Pernah atau nggak pernah?
Ya sengaja sih pernah. Oh, saya juga pernah. Pak Guru nggak pernah? Pernah. Nggak pernah. Oke. Kak Riza, coba ceritain Karena dong ini gimana. bulan Ramadan dan saya harus jujur ya. Saya bohong juga tidak ada gunanya gitu. Pencitraan juga, citra sudah hancur-hancur ya pernah. SMA itu, Karena batasannya warteg. Ya. Kalau SMA. selain warteg sih ya saya mungkin Ada. ada. Coba share dong Pak Guru. Nah kalau di luar warteg ya kemarin. Iya. Oh, ini tidak, langsung dibalik dari tidak nih jadi iya nih. Ini baru kemarin. Baru kemarin. Saya berjumpa dengan Pak Fahri Hamzah. Kemudian saya nyebrang beli mie ayam dan beli gorengan. Pertama beli gorengan bayar 15.000. Oke. Setelah saya nyetop ojek, saya disuruh bayar lagi 12.000. Katanya yang tadi belum. Jadi ya saya bayar aja. Jadi saya bayarnya 28.000 atas gorengan yang cuma 15.000. Ya Allah. Oke. Selanjutnya nih. Sedih. Pernah nggak pernah jadi ngidam masakan warteg yang tutup selama puasa? Ngidam nih Enggak sih. masakan warteg. Ngidam kayaknya bukan pertanyaan untuk laki-laki deh. Oh iya. BM Kan kita deh, nggak- BM. oh, BM. Atau sebenarnya jangan persempit di warteg, soalnya saya tuh bukan tipe pemakan nasi di luar gitu. Ya Oh, oke. Iya. Berarti general deh, bukan warteg. Pokoknya deh. mah warung atau jajanan di luar. Ya, gitu. warung makan lah gitu atau jajanan. Nah, kalau apa tadi tuh? Pernah BM Pernah atau makanan nggak pernah tertentu. BM gitu makanan karena itu warungnya tutup. Makanan tertentu Ya lah. tertentu lah. Kalau itu ya waktu kecil banget. Waktu kecil tuh saya penimbun makanan. Oke. Jadi menjelang puasa tuh mie goreng apa ditimbun di belakang pintu. Saya ingat banget di belakang pintu ibu saya tuh. Waktu kecil. Kalau udah gede sih sama. Gak ada bedanya dong kalau gitu Pak Guru. Kuantitasnya. Jumlah yang ditimbun aja yang beda kan. Kalau Kak Riza pernah nggak? Pernah sih, pernah cuman tidak spesifik ya, lupa juga makanan apa, tapi pernah memang akhirnya waktu kecil itu buka puasa hanya karena pengen banget makan sesuatu dan itu lagi ada di rumah gitu. No gitu. Lagi ada di rumah. Buka puasa. Selama nggak dilihat orang tua gitu. Ini tuh dimakannya pas sebelum buka. Iya sebelum. Oh kalau gitu enggak pernah. Klarifikasi langsung. Enggak, soalnya ditimbun Iya. yaitu apa ya, ngidam sampai akhirnya batal gitu. Kalau itu enggak pernah. Oke, tapi BM aja gitu ya, tapi nggak sampai batal. Oke, Enggak. next ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau nggak pernah nemu makanan atau jajanan di luar yang nutup tirai tapi tetap rame di dalamnya? Oh iya. Selalu. Makanya kita bahas ini fenomenanya karena sering terjadi di Dan Ramadan. bahkan lebih ramai dari hari biasanya. Iya betul, lebih ramai daripada hari biasanya karena tidak semua penjual buka kan. Iya, tertentu Jadi aja. memang lebih ramai. Cuman apa ya? Saya mengidentifikasi lebih ramai itu hanya dilihat dari kakinya gitu. Jadi saya nggak tahu ke atasnya itu apa, Jadi cuman kelihatan kaki. kan dari tirainya, terus Iya. kakinya tuh kalau rame, oh itu rame gitu. Kalau banyak nih. Iya. Kan Saya nggak kita- tahu apakah ada yang lagi jongkok di situ jadi kakinya nggak kelihatan gitu kan. Biar kakinya juga disembunyikan kan. Bisa. Ya makanya gimana dong naik ke bangku gitu. Biar Ya mungkin kan saya cuma lihat kakinya aja gitu. Oke. kepalanya nggak kelihatan di kaca, kakinya nggak kelihatan di tirai gitu. Iya. Sambil makan gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pernah atau nggak pernah makan atau jajanan di luar seminggu full tanpa jeda dan bosan? Full makannya itu aja nggak bosan. Full makan itu aja. Menunya sama itu aja gitu. Oh pernah. Seminggu full. Pernah. Lebih dari seminggu. Apa tuh makanannya? Dalam kondisi Iya. ekonomi tertentu yang kita tidak harus punya selera, Iya. mau nggak mau seminggu full makannya itu aja gitu. Karena nggak ada pilihan lain. Dulu saya waktu SMA sarapan tuh pasti telur. Telur terus Iya. itu. Iya karena ibu saya kan cepet-cepet ke semuanya anak-anak pada Yang sekolah satu gitu. aja ya. Iya Oke, jadi berarti dikasih pernah ya dua-duanya. Oke, Kak Riza sama Pak Guru. Tapi terima sebentar, kasih saya banyak. boleh nggak nanya sama Boleh, Teteh? Teteh kan boleh. belum diwujudkan kayak gitu. Boleh. Pertanyaan apa nih? Pertanyaan yang sama atau beda nih? Pertanyaan, saya pengen bahas dendam. Teteh, Kok balas dendam sama Guru? ya kan nanya terus ke saya. Oke. Oke. Pernah nggak batal puasa bukan karena makanan, tapi karena hal-hal yang menyenangkan lainnya? Hal menyenangkan lainnya.
Ya kan yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan dan minum. Betul. Itu sebenarnya level terendah sebenarnya makan dan minum. Ada pernah nggak batal puasa gara-gara bukan karena makan dan minum, tapi hal yang menyenangkan lainnya? Contoh hal menyenangkan itu apa Yang Pak batal Guru? puasa. Apa tuh Pak Guru? Saya kayaknya batal terus nih kalau pertanyaannya. Kalau itu pertanyaan kayaknya hal menyenangkan tapi batal puasa. Tinggal batal terus dijawab ya kayaknya. Kayaknya enggak deh Pak Guru. Tidak pernah? Seingat aku enggak. Ya jadi maksudnya kan termasuk ya, misalkan marah pada orang yang tidak berhak, terus misalkan iya ngegosipi dan ngefitnah orang lain dan sebagainya, itu kan sebenarnya membatalkan. Atau berbohong. Iya bisa, Iya. misalkan. Aduh, kalau gitu bingung jawabnya ya. Makanya sih jadi pengacara itu enggak tahu ya batal semua kayak kalau pengacara. Kita bekerja di wilayah itu gimana? Nah, pada bagian itulah kita harus introspeksi dan merenung. Sebenarnya masalah terbesar dari pembatal puasa itu sebenarnya bukan hal yang bisa dengan mudah kita rasakan, yaitu makanan minum. Tapi hal-hal yang lain. Iya. Hal-hal yang lain itu yang benar-benar merusak itu. Makanya saya bilang tadi, orang-orang yang ngegerebek warteg, terlepas apapun motif masing-masing di antara mereka gitu. Cuman bahwa ketika mereka sedang melakukannya, mereka tuh sedang batal. Jadi bagaimana caranya mereka sedang memperjuangkan, hey, hargai orang-orang yang sedang berpuasa, dianya sedang tidak berpuasa. Iya. Gitu. Nah jadi kita berpikir bahwa puasa tuh lebih menyeluruh dari hanya sekedar makan minum saja gitu. Dan ayo kita ajak para penegak hukum dan pengacara untuk tidak berbohong di bulan puasa. Karena dia Masuk lagi ngaku. ke situ. Karena gak ngaku ya. Oke, makasih banyak Pak Guru dan juga Kak Riza. Ini insightful sekali ya. Jadi teman-teman, puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum aja, tapi menahan hawa nafsu dari amarah dan lain-lainnya ya. Yang benar-benar bisa itu membatalkan. Oke, tentang fenomena tadi kita udah bahas tentang warteg nih. Nah, kalau teman-teman ada fenomena lainnya yang sering terjadi di Ramadan, boleh ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.